Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azza Febriani dengan NIM 250201603 dari kelas A Prodi Administrasi Publik FISIP Unmul. Jadi, di video kali ini aku bakal bahas tentang model incremental dalam kebijakan publik, dan salah satu kebijakan yang aku ambil adalah RPJMN 2025-2029. Kenapa sih aku bikin video ini dengan membahas model yang tadi? Ini ditujukan untuk tugas praktikum Sistem Administrasi Negara Indonesia. Nah, jadi menurutku kenapa sih penting kalau misalnya kita ngomongin tentang ini? Ya, karena membantu kita memahami bagaimana kebijakan di Indonesia itu dibuat secara bertahap, tidak langsung berubah secara besar-besaran. Dan juga yang aku sebutkan di video kali ini itu berasal dari esai aku. Jadi di poin yang pertama aku bakal bahas tentang latar belakang. Jadi model incremental itu pendekatan dalam kebijakan publik yang menjelaskan bahwa perubahan kebijakan itu dilakukan melalui langkah-langkah kecil, bertahap, dan berkelanjutan. Jadi, konsep ini dikenal dengan istilah modeling through atau pengambilan keputusan yang tidak sempurna tetapi realistis karena mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Dalam konteks kasus yang aku ambil, kebijakan RPJMN 2025-2029 itu relevan dengan model incremental ini. Jadi, kebijakan RPJMN ini merupakan bagian dari kesinambungan pembangunan nasional dan menjadi fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Fokus utamanya adalah penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu, di poin kedua ada analisis proses kebijakan. Dalam model incremental, kebijakan itu tidak dibuat dari nol, melainkan dikembangkan dari kebijakan sebelumnya. Pemerintah melakukan penyesuaian kecil agar kebijakan tetap relevan dengan kondisi baru. Kita bisa lihat pada RPJMN 2025-2029 yang disusun sebagai kelanjutan dari rencana pembangunan jangka panjang, dari panjang ke menengah. Kebijakan ini kemudian dijabarkan ke dalam dokumen yang lebih teknis seperti Renstra Kementerian atau lembaga, RPJMD, dan RKP. Makanya, proses kebijakan itu berjalan secara bertahap dan saling terhubung. Lalu, di poin ketiga, ada aktor, kompromi, dan tahapan. Kebijakan publik itu melibatkan banyak aktor, kayak presiden, kementerian, Bappenas, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat, dan juga yang lainnya. Karena banyaknya pihak yang terlibat tadi, kompromi itu menjadi hal yang sangat penting dalam proses kebijakan. Yang aku cari dari Bappenas, tahap incremental dalam RPJMN tahun 2025-2029 itu meliputi yang pertama, penetapan masalah pembangunan, yang kedua, penentuan sasaran dan prioritas nasional, yang ketiga, penyusunan program dan proyek, lalu yang keempat, penurunan ke dokumen teknis. Lalu yang terakhir, kelima, evaluasi untuk perbaikan di tahap berikutnya. Lalu di poin keempat, aku membahas tentang faktor pendukung dan hambatan. Faktor pendukung utama itu adalah adanya dasar hukum yang kuat dan kesinambungan perencanaan nasional. RPJPN 2025-2045 itu menjadi arah jangka panjang, sedangkan RPJMN itu menjadi tahap operasional yang lebih konkret. Selain itu, adanya program prioritas yang terukur juga mempermudah pelaksanaan kebijakan. Tapi dari pendukung pasti juga ada hambatannya dong. Terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran, banyaknya aktor yang terlibat, serta risiko lambatnya perubahan karena dilakukan secara bertahap. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah itu juga menjadi sangat penting. Bagian terakhir itu adalah kesimpulan. RPJMN 2025-2029 menunjukkan bahwa model incremental itu masih sangat relevan
dalam kebijakan publik di Indonesia. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya, bukan perubahan yang memutus arah pembangunan. Pendekatan ini dinilai realistis dan aman, tetapi tetap perlu pengawasan agar tidak berjalan terlalu lambat. Evaluasi dan pelibatan berbagai pihak harus terus ditingkatkan agar kebijakan benar-benar efektif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Nah, yang terakhir ini, aku bakal membaca jawabanku dari lembar kerja yang diberikan. Pertanyaan pertama itu tentang konsep dasar model incremental. Bagiku, sesuai yang dari sumber yang saya cari, konsep dasar model incremental itu adalah penyusunan kebijakan melalui langkah kecil yang berkelanjutan dengan menyesuaikan kebijakan lama agar tetap relevan. Lalu, yang pertanyaan kedua adalah kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya yang aku dapat itu adalah mudah dilaksanakan, realistis, dan mengurangi resiko kegagalan besar. Lalu juga ada kekurangan dari model incremental tadi. Kekurangannya itu perubahannya lambat, cenderung mempertahankan kondisi lama, dan kurang inovatif. Lalu soal yang ketiga, contoh kebijakan yang menganut model incremental, aku mengambil seperti yang dijelaskan tadi adalah RPJMN tahun 2005 hingga 2009 yang disusun secara bertahap dan saling terhubung dari pusat hingga ke daerah. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah faktor yang memengaruhi. Bagiku, faktor yang memengaruhi itu adalah kesinambungan perencanaan, keterbatasan sumber daya, serta perlunya koordinasi antar aktor kebijakan. Sekian penjelasan dan presentasi dari praktikum Sistem Administrasi Negara Indonesia dengan aku ambil studi kasus RPJMN 2025 hingga 2029. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.